simpan di kantong HP-nya. Kedua, kenapa kita harus tertib di sesi terakhir ini? Karena kegiatan kita hari ini diliput oleh 2 stasiun televisi. Anda lihat 2 kamera. Kamera yang satu ini dari stasiun televisi tanpa tayang. Ada kan bacanya? Stasiun TV tanpa tayang. Yang satu lagi stasiun TV CNN, punyanya CNN. Ya. Dan mohon maaf, kita diliput secara langsung, live streaming. Ya. Tadi saya cek penontonnya sudah berapa? Udah 2016. Dan nanti akan diupload di YouTube oleh channel YouTube Pemburu Hantu. Kenapa kok sekarang ada di sini? Karena bulan Ramadan hantunya pada digembok, yang diburu sekarang ustadz. Ya, jadi pemburu ustadz. Ya, makanya tertib. Insya Allah kita nanti bisa lihat tampilannya di YouTube di channel Pemburu Hantu. Ketiga, sesi 1 sampai 7 semua pemberi materi, apalagi yang terakhir tadi serem, dikeluarin dolar, tapi terus terang dolarnya kagak laku buat beli cincau, dolarnya kagak laku dipakai buat beli roti. Laku nggak beli roti pakai dolar? Ya, tapi luar biasa. Bapak juga, aduh mau pakai apa nih kalau yang belakangan udah pakai dolar. Insya Allah Bapak juga nanti simak baik-baik tausiah yang Bapak berikan. Nanti di penghujung ada pertanyaan, Bapak juga harus siapkan duit juga, ya, nggak dolar deh. Naruh doang. Kalau nggak ada yang menjawab nanti bawa pulang lagi, ya. Oke, simak baik-baik, di penghujung nanti ada pertanyaan, hadiahnya sudah Bapak siapkan, ya. Catat dalam hati, hafalkan baik-baik, ya, supaya kita semangat. Kita baca salawat dulu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama. Salatullah dulu nih, suara yang perempuan sama yang laki kita adu. Ini ya, ya. Ayo sama-sama, yang perempuan dulu, yang laki ini dia. 1, 2, 3. Salatullah yang laki-laki. 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, mantap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jawab salamnya belum mantap, masih kayak orang lagi puasa. Oh, belum puasa? Iya dah, pantun dulu. Boleh mantun? Daun selada tidak bermusik, memotong salam memakai kapas. Kalau ngaku pemuda muslim, tolong jawab salam biar kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru pemuda muslim. Ustaz doakan, ya Allah, anak-anakku yang tadi memberikan jawaban salam, tolong berikan kepadanya kehidupan yang mulus. Kurang kompak. Ya Allah, anak-anak kami yang tadi menjawab salamku, tolong berikan kepada mereka kehidupan yang mulus. Setiap ujian selalu lulus. Kehidupan di dunia nanti berlimpah dengan tulus. Jauhkan mereka dari godaan makhluk halus. Dan mohon ya Allah yang punya pacar sekarang pada putus. Yang amin itu yang gak punya pacar. Apalagi yang aminnya kencengan tuh sentimen sama temen gue. Gara-gara rebutan pacar dia kagak dapet, oh lagi ada doa aminnya kenceng banget. Amin, amin biar lu putus. Tapi maaf Nat, Bapak bangga, Bapak salut. Dari 400 yang hadir, 399 yang mengaminkan doa itu. Artinya dari sekian banyak yang punya pacar cuma satu. Tapi kalian nggak usah bersedih kalau saat ini kalian belum punya pacar. Nggak usah kalian sedih kalau saat ini belum laku. Tapi ketahuilah oleh kalian, kalau saat ini kamu belum pacar, kalian sedang dipelihara oleh Allah kesuciannya. Amin ya Rabbal. Nah iya dong, kalau yang namanya sudah punya pacar, Masya Allah, Islam tidak mengenal istilah pacaran, betul? Sebab kalau kalian sudah punya pacar, kalian sedang berdua-duaan dengan pacar Anda, maka pihak ketiganya adalah setan yang siap menerkam, betul? Iya, kalau mereka lagi berdua, oh pertama kau katakan cinta, ya kan? Ya kan? Pertama dari pandangan mata, kedua kau katakan cinta, ketiga setan pun terus menggoda, keempat nafsu birahi pun membara-bara, kelima tangan pun mulai meraba-raba, keenam terjadilah bla bla bla. Jadi untung kalau kalian yang belum punya pacar ya, nggak usah bersedih hati. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sarrafana bi dukhuli syahr Ramadan syahrul mubarak. Alladzi unzila fihi al-malaikatu war-ruhul kiram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Waduh, pemuda muslim menyebut nama Nabi kagak bersalawat. Pelit, medit, koret, baca salawat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Yang saya muliakan, para guru-guru yang mulia, maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, takut kehabisan waktu. Anak-anakku dari OSIS dan ROHIS,
serta anak-anak sekalian yang insya Allah kita senantiasa dibimbing dan dimuliakan Allah Subhanahu. Alhamdulillah, puja dan puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadrat Allahur Rabbun Ghafur yang nikmatnya takkan pernah terukur, tapi akan senantiasa tertabur, sehingga membuat kehidupan kita subur dan makmur. Tapi maaf, saya pesan sama yang di depan nih, bapak-bapak guru dan ibu-ibu guru, tolong kita juga ingat-ingat kalau saat pandangan mata kita sudah mulai kabur, gigi kita sudah mulai banyak yang gugur, kulit kita pun sudah mulai kendur, saat itu makanan yang paling enak cuma bubur. Dan berarti kita sudah dekat masuk liang. Tak ada satupun di antara kita dari kematian yang bisa kabur. Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Jadi aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan menjumpai kamu walau kamu bersembunyi dalam sebuah benteng yang amat kokoh. Jadi bapak-bapak guru ini adalah calon-calon mati. Ibu gurunya juga calon mati. Kalian juga semua calon mati. Yang lagi ceramah juga calon mati. Sentimen kenceng banget ngomongnya. Tadi ke guru pelan, takut. Ke depan pelan, ke teman-teman gak pernah giliran ustadznya kenceng banget. Ya Allah. Ya nggak apa-apa, memang kita kira satu saat nanti mati. Ya, hanya saja ustadz terserah sama Allah. Mau kalian duluan, saya belakangan. Alhamdulillah. Mau saya belakangan, kalian duluan. Silakan saja. Nggak usah permisi lagi. Ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, subhanallah. Ternyata opini yang terbangun di kalangan masyarakat khususnya di Jakarta Barat ini. Jadi ada opini yang terbangun di lingkungan masyarakat Jakarta Barat ini. Dan ternyata survei pun membuktikan bahwa siswa-siswi SMK Islam As-Sa'adatul Abadiyah yang cowoknya ganteng-ganteng, yang ceweknya cantik-cantik dan manis-manis. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong buat kalian dong. Kenapa? Masya Allah. Ini saya tadi baru mau naik nih, terus terang nih, grogi. Maaf, bukannya demam panggung, soal naik panggung udah biasa. Tapi grogi di sini. Kenapa grogi? Nih ngelihat yang di depan, pandangan matanya memandang diriku begitu luar biasa. Tak berpikir, benar. Ingat sebuah pantun. Apa pantunnya? Buah manggis dibawa-bawa, kurang kompak. Buah manggis dibawa-bawa, dibawa ke Bandung jalannya lebar. Yang hadir manis-manis kalau tertawa, bikin jantung hatiku berdebar-debar. Iya betul. Subhanallah, saya yakin bahwa siswa-siswi SMK Islam As-Sa'adatul Abadiyah adalah siswa-siswi yang serba is. Serba apa? Serba apa? Wih, catat, nanti keluar tuh ada yang merah tuh. Siswa-siswi SMK Islam As-Sa'adatul Abadiyah adalah siswa-siswa yang serba is. Apa serba is? Adalah siswa-siswi yang bersifat dinamis, optimis, romantis, dan senyumnya manis. Dan bahkan kalian siswa-siswi SMK Islam As-Sa'adatul Abadiyah adalah merupakan siswa-siswi yang serba if. Ada lagi nih, serba apa? Serba if. Apa itu serba if? Kreatif, inovatif,
sensitif, produktif, tapi sayang hobinya ngintip. Berbaik. Tapi maaf, pesan Bapak, kalau yang is sama im cakep ada pada diri kalian, Bapak pesan jangan kalian menjadi siswa-siswi yang serba ang. Halo, serba apa? Kurang jelas, serba apa? Ang. Apa itu siswa-siswi yang serba ang? Yaitu siswa-siswi yang badannya begeng, krempeng, cengeng, kalau jalan termeeng-meeng, akibat suka nyimeng. Ya, jangan jadi siswa-siswi yang serba. Anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di SMK Islam As-Sa'adatul Abadiyah dalam rangka kita melaksanakan pesantren kilat Ramadan tahun 2020. Apa tujuan kita melaksanakan pesantren kilat ini? Agar kalian menjadi pemuda-pemudi, agar kalian menjadi remaja-remaji, agar kalian menjadi siswa-siswi yang memiliki akidah yang mantap, memiliki ibadah yang kuat, dan memiliki akhlakul karimah yang bagus sesuai dengan temanya ini. Ya, pesantren kilat Ramadan SMP SMK Islam As-Sa'adatul Abadiyah, kuatkan akidah, mantapkan ibadah, perbaguslah akhlakul karimah. Kenapa? Ini tiga ini pokok dalam kita beragama. Jadi kita beragama pokoknya tiga yang disebut dengan rukun agama. Jadi rukun agama itu ada tiga: iman, Islam, dan ihsan. Ya, nanti rukun iman ada rukunnya lagi, iman dan Islam ada rukunnya lagi. Jadi rukun agama iman, Islam, dan ihsan. Sempurnanya agama seseorang kalau dia iman, Islam, dan ihsan. Iman itu menyangkut akidah, harus mantap. Islam itu terkait dengan ibadah, harus bagus. Ihsan itu menyangkut masalah akhlakul karimah, harus berakhlak baik. Nah, kita pengen yang tiga-tiganya ini mesti kita tahu. Makanya ada ilmunya, harus kita pelajari. Apa ilmu yang harus kita pelajari? Kalau masalah akidah itu atau masalah ibadah kita, masalah akidah kita dipelajari dalam disiplin ilmu yang namanya ilmu tauhid. Kedua, kalau masalah meningkatkan keislaman kita supaya ibadah kita bagus, kita pelajari ilmunya dalam ilmu fikih. Supaya akhlak kita baik, maka harus kita pelajari dalam ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Oke, jadi sasaran kita lewat pesantren kilat ini, kuatkan akidah, mantapkan ibadah, perbagus akhlakul karimah. Anak sekalian yang Bapak banggakan, kenapa ini perlu? Karena maaf, banyak kita orang Islam yang mengaku Islam, tapi akhlak dan perilakunya tidak mencerminkan dia sebagai seorang Islam. Nama bagus, siapa? Abdurrahman, kelakuan kayak setan. Nama cakep Abdurrahman, tapi kelakuan kayak orang kesurupan. Bagus kagak? Kagak. Jadi banyak nama yang nggak sesuai, namanya cakep sih, tapi ternyata kelakuannya tidak Islami. Dan bahkan banyak juga orang yang bahkan namanya Islam, tapi kelakuan kayak binatang. Tahu sifat binatang? Yang namanya sifat binatang, dia nggak mengenal halal atau haram, yang penting sikat. Dia nggak mengenal apakah itu milik harta miliknya, apakah itu harta milik tetangganya, apakah itu harta milik negara, apakah harta itu milik rakyat. Yang penting sikat, betul? Namanya binatang. Ada nggak manusia yang berakhlak dan seperti binatang? Banyak. Ya,
Ketika dia tidak lagi mau mengenal halal dan haram, yang penting hajar, nggak mau peduli apakah itu harta tetangganya, apakah itu harta negara, apakah itu harta rakyatnya, yang penting disikat, yang penting dia kaya. Itu namanya wujudnya manusia tapi kelakuan seperti. Nah, kenal monyet? Siapa yang udah kenalan? Nah, kenal? Oh, tahu monyet, tahu monyet. Bagaimana sifat monyet? Monyet itu kalau dia mencari makan, dia di bawah nyari. Di mana-mana dicari pemakan, dia minta makan tuh sama orang yang lewat, mungkin bahkan sama pedagang. Lihat aja kalau lagi ada di kebun binatang, ya dia mencari. Dan monyet kalau sudah dapat makanan, katakanlah dapat pisang sesisir, kemana dia? Lari ke atas. Ngapain di atas? Makan sendiri, nggak ingat yang di bawah. Karena dia sudah bawa makanan banyak, nggak mau turun dia. Kenapa? Gue udah dapat apa yang gue mau, nggak mau lagi bawa, nggak mau ingat lagi sama yang ngasih. Sekarang manusia ada nggak yang bertabiat seperti monyet? Masya Allah, lagi cari dukungan, dia dekat dengan rakyat, bahkan merakyat, bahkan dia memproklamirkan dirinya sebagai pembela rakyat. Betul. Ketika dia butuh untuk dukungan suara, dia dekat dengan rakyat, dibayar-bayarin rakyat supaya dia dapat dukungan suara dari rakyat. Betul. Setelah dia jadi pejabat, setelah dia menjadi anggota, lupa sama rakyat yang mendukungnya. Betul? Itu namanya wujudnya manusia, kelakuan seperti mau. Ada nggak yang begitu? Ini pelajaran buat kalian. Sebab bisa jadi suatu saat nanti ke depan kalian akan menjadi seorang pemimpin. Bisa jadi suatu saat nanti kalian ke depan akan menjadi seorang pejabat. Dan bahkan mungkin suatu saat kalian akan menjadi wakil-wakil rakyat. Jangan tiru gaya hidupnya mau. Nah, karena itu ketika kita masuk Islam, kita nggak boleh separuh-separuh. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara total. Secara total. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang amat nyata bagimu. Jadi kita kalau masuk Islam ini nggak setengah-setengah, nggak separuh-separuh, bukan cuma namanya doang Islam, tapi semua sikap perilaku kita menjadi perilaku yang Islam. Akhlak kita akhlak Islam, cara berpakaian kita berpakaian Islam, cara makan kita makannya Islam. Maaf, bahkan kalau kita lagi buang air besar juga harus dengan cara Jadi kita kalau mau double harus pakai cara Islam. Pak, gimana cara Islam? Cara Islam adalah kalau kita mau buang air besar atau buang air kecil, tidak membelakangi atau menghadap ke kiblat. Nanti pulang kamu ke rumah, lihat pas kamu ke kamar mandi, kamu buang air besar, lihat dulu tuh posisi WC kamu tuh, jamban kamu nggak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Nanti kalau kamu dapati di rumah ternyata WC kamu posisinya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, jangan dibongkar. Maaf, ini nggak sesuai nih, kamu ambil linggis digali, jangan, parkir aja pantatnya. Negong dikit, jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Itu umat Islam. Nah, ketika kita diminta untuk berislam secara total, maaf, dari nama saja kita harus sudah menggunakan nama-nama yang Islami. Ya, makanya orang tua tuh diajarkan oleh Nabi kalau memberi nama itu nama yang Islami, nama yang punya makna yang baik, karena nama itu merupakan doa. Nih kita lihat coba. Kalau orang tua salah memberikan nama, masya Allah, itu akan berpengaruh terhadap karakter dan masa depan anak. Makanya nggak boleh sembarangan. Nih
Dulu di kampung ada orang tua karena nggak ngerti bahasa Arab, dia nggak bisa pakai bahasa Arab, nggak mau juga bertanya, dia beli nama apa nama anaknya, karena tetangganya ada yang namanya Prengki. Bagus nggak nama Prengki? Bagus ya, orang barat punya. Dia mau sok-sokan, tetangga punya nama Prengki, brojol, anaknya lahir dinamain Pengki. Nama anaknya Pengki. Nih kira-kira kalau nama anak Pengki ini ada harapan jadi kiai kagak? Nggak pantas, nggak nyetel. Ayo kita coba. Nih Pengki diundang sebagai penceramah maulid. Nih kita lagi maulid nih, Bapak MC. Ya, Bapak MC. Ya, akan mempersilakan kiai. Hadirin, tibalah kita pada acara terakhir untuk mendengarkan tausiah butiran-butiran hikmah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Kiai Haji Pengki. Enak aja nama Pengki. Jadi pejabat juga nggak ada potongan. Jadi gubernur namanya Pengki. MC membacakan. Hadirin, marilah kita sama-sama saksikan peresmian yang ditandai dengan pendengaran tombol sirene, peresmian pembangunan Jakarta International Stadium oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Pengki. Cocok kagak? Kagak. Ya? Kalau Anies Baswedan jadi gubernur meresmikan sesuatu, cocok kagak? Namanya enak, cakep. Jangankan jadi gubernur, jadi presiden aja cocok, betul? Cocok kagak? Cocok. Contoh, ini contoh doang nih. Ya, acara peresmian. Hadirin, marilah kita sama-sama saksikan peresmian jalan tol langit yang ditandai dengan pembacaan salawat Nabi oleh Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Dr. Anies Baswedan. Enak kagak kedengarannya? Enak, karena namanya cakep. Ya ini contoh. Yang mau nanti beneran urusan lain, ya kita doain aja. Jadi nama itu mempengaruhi karakter dan masa depan seseorang. Kepada orang tua diminta untuk memberikan nama yang baik, dan Bapak yakin kalian punya nama yang baik karena orang tua sekarang sudah melek, tahu sebelum memberikan nama kepada anaknya. Maaf, ada orang tua yang kagak ngerti bahasa Arab, dia nggak mau nanya-nanya kepada ahlinya, yang penting dia buka ada dalam Al-Quran disebutkan ngasih nama Ijroil. Ada di dalam Al-Quran Ijroil, nama Ijroil. Lah kalau dia nama Ijroil kan kesian kalau dia besuk temannya yang lagi sakit. Besok teman assalamualaikum, kata di dalam, siapa? Saya siapa? Ijroil. Mati sebelum ditengokin. Ijroil datang, ya kan? Begitu juga nggak bisa jadi kiai. Ini kita hadirin udah rame-rame nih mau dengerin ceramah, penceramahnya Ijroil. Kedengeran tuh suara petasan sama kembang api, tangga kiai ini datang. MC mengucapkan, hadirin, marilah kita sambut kedatangan Ijroil. Kabur semuanya. Kenapa? Nama nggak cocok. Jadi memberikan nama ketika dia sebagai seorang muslim, cari nama yang bagus, cari nama yang punya makna yang baik, karena nama merupakan doa. Kalau sekarang kamu punya nama memang sudah kurang bagus, bukan salah bunda mengandung. Ya, memang nasibmu yang lagi apes. Ya, tapi mudah-mudahan walaupun nama nggak bagus, nasib kamu di masa depan, Pak. Anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi. Maaf ketika kita ingin berusaha menjadi seorang muslim yang baik, seorang muslim yang kafah, kita ingin melaksanakan Islam secara menyeluruh, tapi nggak gampang. Gampang nggak? Kagak, godaannya berat, tantangannya berat. Apalagi musuh-musuh Islam ingin menghancurkan generasi muda Islam. Nih, mohon perhatian. Musuh-musuh Islam yang nggak senang dengan Islam, mereka akan hancurkan Islam lewat apa? Lewat 3M. Fun,
food, and passion. Ya. Fun, food, and passion. Apa itu fun? Kesenangan, kegembiraan, hiburan. Hiburannya apa yang paling merusak kita? Film. Ya, nanti di film-film itu adalah perusak moral anak muda bangsa, terutama remaja muslim. Kalau dulu nih zaman kami masih muda nih, kalau kita nonton film-film itu rata-rata bermanfaat, kalaupun bersifat hiburan nggak merusak. Dulu masa kecil kami, seusia kalian atau seusia kami masih SD, itu paling senengnya nonton film-film yang menceritakan tentang kisah-kisah superhero, Superman, Batman and Robin, Thor, Phantom, dan lain sebagainya. Semuanya pakai sawer, sehingga kita meniru. Bagaimana menirunya? Kalau pulang ngaji tuh kayak langsung diikat di leher, lari dia keliling kampung bilang Superman. Udah girang banget kita zaman dulu main Supermanan pakai kain sarung. Kalau mau niru pakai Batman main pedang-pedangan. Udah girang banget dulu. Dulu film-film kisah cintanya juga nggak merusak. Zaman bapak kecil film cinta yang paling populer adalah kisah cintanya Roma Irama. Ada film Melodi Cinta, Gitar Tua, Berkelana, dan sebagainya. Cinta tentang seseorang yang memperjuangkan kesucian cinta. Tuh film cinta dulu. Kalaupun ada yang berupa film anak muda, itu ada Gita Cinta SMA. Pemerannya Rano Karno yang dengan Shirley McLinton. Ya. Isinya sopan tentang dua anak manusia, dua anak muda yang sedang memperjuangkan cinta sucinya walaupun berada dalam kondisi ekonomi yang berbeda, satu miskin, satu kaya, tapi punya makna dulu. Maaf, kalau sekarang Masya Allah tontonan film-film tentang cintanya ya luar biasa. Apa contohnya? Nafsu mubara akibat pergaulan bebas, ya kan? Ya, aku berbadan dua. Wah, tuh. Kenapa aku berbadan dua? Kecelakaan. Tahu kecelakaan? Tahu kecelakaan? Kalau kecelakaan mobil tabrakan sama mobil penyoknya ke dalam, betul. Tapi kalau kecelakaan ketika manusia sedang berpacaran penyoknya ke depan, itu perbedaannya. Makanya supaya kamu tidak kecelakaan, jangan pacaran. Kalau mobil di jalan kecelakaan itu akan menimbulkan kerusakan. Kalau tidak mau kecelakaan mobil di jalan, jangan berkendara mobil di jalan, cukup di rumah saja. Begitu juga kamu, kalau tidak mau kecelakaan dalam berpacaran, jangan berpacaran, tunggu di rumah. Siapa yang akan melamar Anda? Itulah suami Anda, tapi Anda terpelihara kesuciannya. Betul? Ya, maaf nak. Makanya nanti kalau pulang, ini Bapak ajar ini, supaya ada makna dan hikmah dari kalian ikut sanlat ini. Pulang nanti udah temuin aja pacarnya langsung. Temuin. Kamu temuin pacarnya, panggil, bang sini bang. Maaf bang, saya sudah mendengarkan tausiahnya dari guru saya Ustadz Junaidi yang katanya dalam Islam tidak boleh pacaran. Sekarang kalau gitu bang, kita putus saja. Kalau memang abang cinta padaku, datanglah ke rumahku, temui orang tuaku, mintalah aku, lamarlah aku, nikahi aku. Setelah itu terserah apa maumu. Begitu, setuju? 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 Kalau setuju putusin saja. Ya. Iya, ini sekarang kan mesti banyak dipesan-pesan nih. Masalah banyak-banyak kecelakaan yang terjadi, ya. Maka Bapak pesan kepada kalian nih, nah, tadi kan kalian disebut remajawan remajawati, anak perawan kudu hati. Ini pesan orang tua kepada kamu nih, ya. Jadi remajawan remajawati, anak perawan kudu hati-hati. Jangan mudah kalian terbujuk oleh rayuan gombal laki-laki yang kerjaannya hanya mengumbar janji, jarang mandi juga nggak pernah gosok gigi,
pasti bikin Anda menjadi keki. Laki-laki. Yang laki-laki juga Bapak pesan, mohon maaf nak, kamu juga mohon hati-hati, jangan mudah tertipu daya oleh sifat wajah manja wanita yang kerjaannya cuma ngaca sama gaya. Ya, pasti bikin Anda jadi kecewa. Ya. Jadi nama itu. Jadi kita dihancurkan oleh apa? Pak? Kesenangan, hiburan. Dan yang kedua, kita juga nih, kalian remaja muslim dirusak oleh apapun, makanan. Masalah makan gaya anak sekarang kan macam-macam ya. Macam-macam. Ya, macam-macam banyak anak sekarang. Kalau dulu kami ini hanya sekedar mengenal cuman singkong sama ubi. Tapi dulu orang dulu nggak mau kalah, walaupun cuma makannya singkong sama ubi diolah berbagai macam-macam. Uli atau singkong direbus jadi rebus singkong, digoreng jadi goreng singkong. Bosan sama rebus dan goreng singkong, direbus dibejek-bejek ditaruhin oncom jadi oncom roh. Direbus dibejek-bejek ditaruh gula menjadi misro. Direbus dibejek-bejek ditaruhin usus menjadi usro. Variasi. Kalau sekarang Masya Allah makanannya udah nggak kenal. Bapak pernah diajak sama anak semua ke restoran elit. Pas melihat macam namanya, ini apaan? Bingung. Jadi pesenin aja dah. Tahu kesukaan Bapak? Nggak ngerti. Ya. Padahal belum tentu sehat. Kenapa orang tua dulu umurnya panjang-panjang, sehat-sehat, bahkan umur 90 tahun masih bisa baca Al-Quran tanpa kacamata? Makanannya masih murni, tidak terkontaminasi oleh zat-zat kimia yang merusak saraf-saraf tubuh kita manusia. Tapi sekarang, Masya Allah, makanan sudah banyak yang terkontaminasi zat-zat kimia. Terkadang baru umur 12 tahun kacamatanya tebalnya udah 3 cm, rusak matanya. Kenapa? Kacamata. Oleh karena itu, kita lihat bahwa ayo mantapkan akidah, tingkatkan ibadah, dan perbaguslah akhlakul karimah. Sebelum kita lanjut, kita selingi dulu deh pertanyaan. Nah, siap-siap. Dari yang kecil dulu dah. Dari yang biru dulu, ya. Oke. Pertanyaan pertama. Nah, ketika kamu nanti ingin menjadi seorang muslim yang baik, kamu harus mampu menjadi seorang muslim yang sebenarnya, melaksanakan agama secara utuh. Allah menjelaskan supaya kita menjadi muslim yang baik dalam melaksanakan agama, hal-hal apa saja yang harus kita lakukan. 3 hal pokok yang harus kita lakukan ketika kita ingin dikatakan sebagai muslim yang baik. Silakan. Silakan, ada yang mau maju? Ayo, pertanyaan Bapak silakan kalian jabarkan. Ayo maju. Beli kolom lumayan loh. Nah, enggak tergiur kalah. Ayo, supaya kita bisa menjadi muslim yang baik. Ayo, silakan yang nggak pakai baju depan. Ayo. Supaya kita menjadi muslim yang baik, yang sempurna, apa saja yang wajib kita laksanakan sebagai seorang muslim? Silakan. Mana mic-nya? Oh ini. Sebutin nama dulu, nama kelas. 1. Ahmad Bima Nusantara dari AKL 2. Siapa nama lagi? Ahmad Bima Nusantara. Ahmad Bima Nusantara. Ya, oke. Silakan jawabanmu gimana? Iman, Islam, Ihsan. Ya, harus gimana untuk iman, Islam, ihsan? Harus dijalani dengan benar. Apa itu maksud iman? Dalam agama kita susah. percaya kita kepada Allah. Oke, terus apa yang terkait dengan Islam? Harus gimana tuh kita berislam? Jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Cakep. Kemudian kalau ihsan? Percaya kepada keberadaan Allah. Islam nih harus gimana? Memperbaiki akhlak. Memperbaiki akhlak yang baik. Oke, terima kasih, bagus. Selamat untuk Allah. Silakan kedua. Siap-siap. Tadi Bapak sudah jelaskan
bahwa ketika kalian ingin punya masa depan yang baik, sekarang nggak perlu pacaran. Ya, karena ketika kamu pacaran kalian akan terjerumus kepada kubangan dosa. Ya, maka yang penting adalah kalian mencari calon yang akan mendampingi kamu, yang nanti akan melamar kamu, terutama yang wanita. Atau mencari calon istri yang akan kalian lamar, nanti akan menjadi seorang istri. Yang Bapak minta, apa sih kriteria untuk mencari calon istri yang baik? Atau kriteria mencari calon suami yang baik menurut hadis Nabi Muhammad SAW yang kata Nabi, tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fasfar bijatidin. Nih 4 kriteria ketika kita mencari calon pendamping. Siapa? Cakep yang belakang yang udah siap nikah. Sebut nama dan jawabannya. Saya Anugrah Rianto dari kelas 11 akuntansi 2. Anugrah Rianto. Rianto, oke, silakan Anugrah. Kriteria menurut hadis Nabi itu pertama imannya, yang kedua hartanya, yang ketiga kecantikannya, yang keempat bibit bobotnya. Ulang lagi. Aduh. Yang pertama keimanannya, yang kedua kecantikannya, yang ketiga bibit bobotnya, yang keempat hartanya. Luar biasa. 100 berarti sudah tahu konsep bagaimana mencari calon istri. Ya, oke. Ya, jadi ketika seseorang ingin mencari pendamping yang baik, yang tidak lagi perlu kalian awali dengan berpacaran, kata Nabi, tunkahul mar'atu li arba'ina limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fasfar bijatidin taribat yadaka. Nikahilah oleh kamu wanita-wanita yang baik. Yang apa baiknya? 1, malnya, kekayaannya. Cari orang yang kaya. Boleh cari orang yang kaya? Boleh, tapi jangan materialistis, bukan jadi ukuran, jangan jadi utama. Wali asabiha, keturunan yang baik. Yang maknya ada ustazah, yang bapaknya kiai, yang kehidupan di masyarakat termasuk keluarga baik-baik. Karena ada pepatah mengatakan kalau itu anaknya kampret, kalau bapaknya tukang nyolong, nanti anaknya tukang nyopet. Artinya buah tidak jauh dari akarnya. Cari yang bibit bebet bobot yang bagus tadi, catat. Ya, yang ketiga adalah kecantikannya. Cari ya calon istri yang cantik, nggak usah jauh-jauh, pupuk dari sekarang, tapi lihat aja dari jauh. Ini teman gue cakep juga nih, agamanya bagus, udah kawal aja terus, tapi jangan pacaran. Ntar kalau dia lulus kuliah 5 tahun yang akan datang langsung lamar. Kenapa harus mencari yang cantik? Kita ada punya nilai estetika. Kalau punya istri cantik kan kita kondangan enak, kita bawa-bawa, betul? Kita kondangan bawa istri yang cantik, bangga nggak kita? Bangga, kita gandeng, kita bilang sama teman-teman kita, lihat nih, bini gua cantik. Kalau cantik, maaf kalau kalian punya bini nggak cantik, udah pendek, hitam, matanya gede sebelah, kupingnya caplang, ya, giginya mangsung ke depan, gitu ya, hidungnya masih ke dalam. Kita ajak kondangan, malu kagak? Malu. Paling dibilang, lu jalan duluan sana. Emang kenapa bang? Entah, orang bilang lu bini gua lagi. Nah, padahal bininya malu, ya. Maka cari yang cantik. Maaf nah, kalian kecantikan Anda itu bukan pada paras wajah, tapi kecantikan Anda bagaimana Anda mampu menjaga kesucian Anda. Oleh karena itu tetaplah kenakan jilbab Anda. Karena apa? Dengan jilbab Anda menjadi suci. Pak, saya nggak cantik. Bagaimana kalau saya pakai jilbab? Apakah jadi cantik? Maaf, pakai jilbab nggak merubah wajah Anda yang hitam jadi putih. Jangan nanti mentang-mentang pakai jilbab disuruh saya pakai jilbab, minta supaya jadi putih lah, kagak. Paling tidak, kalau kamu mungkin punya wajah hitam-hitam dikit, pakai jilbab, insya Allah terlihat lebih manis. Paling tidak, kamu terlihat lebih suci. Sebab apa? Orang yang suci sudah pasti cantik, tapi orang cantik belum tentu suci. Betul? Nah, kalau kamu berjilbab nih, Masya Allah, wibawa kamu paling tidak akan terlihat. Coba kalau ada halte, di halte, banyak preman pada nongkrong di halte. Kemudian lewat, wanita cantik, seksi, pakai rok di atas dengkul. Lewat, digodain kagak? Digodain.
disuit-suitin, bahkan diikutin, bisa jadi dicolek-colekin. Kenapa? Pakai pakaian mini. Tapi maaf, kalau kalian pakai jilbab, Anda terlihat berwibawa, Anda terlihat suci, walaupun di situ banyak preman pada nongkrong di halte, kalian lewat, nggak ada yang berani ngegodain, nggak ada yang berani kurang ajar kepada kalian. Insya Allah malah kalian didoakan. Assalamualaikum Bu Haja, betul? Didoain, assalamualaikum, terlepas doanya diterima atau tidak, yang penting kita dihargai. Kenapa? Wibawa Anda akan tetap terjaga ketika kalian mampu menjaga kesucian diri Anda dengan selalu menutup wajah Anda atau diri Anda dengan jilbab. Oke, kita lanjutkan dikit lagi ya, sampai jam 3. Bisa lanjut? Siap lanjut? Yang merah belum keluar ya. Jadi satu tadi kita dirusak oleh fun food, sekarang fashion. Masya Allah. Ini maaf kehidupan kita, terutama yang wanita-wanitanya tuh banyak dirusak oleh tampilan fashion, cara berbusana. Kalau zaman dulu tuh nggak ada baju-baju yang seksi yang kelihatan mengobral awet seperti yang sekarang. Bapak ingat zaman dulu ngetren model baju yang namanya, model celana yang namanya cutbray. Apa itu cutbray? Atasnya ciut, bawahnya ngambray. Ya, langsingnya kelihatan, bawahnya bisa buat nyapu jalan. Itu cutbray. Cutbray berganti dengan model baju yang lain apa? Bray cut. Ya. Jadi doa depannya besar, bawahnya sempit, pas di kaki. Botol tadi kagak bisa masuk, saking kecilnya. Ini ngambrai, saking ngambrainya buat ngantongin anak aja bisa. Gober-gober deh. Setelah bray itu ganti lagi apa? Bray-bray. Ngabisin bahan. Atas lebar, bawah lebar. Habis bray-bray ganti lagi cut-cut. Nah, cut-cut kecil banget, atasnya langsing, bawah juga rapat. Ya, luar biasa. Itulah yang sekarang itu namanya apa? Yang celana apa tuh? Yang legging ya? Oh, legging. Masya Allah, kalau kita lihat di hari Minggu pagi orang olahraga pakai legging, Masya Allah, itu mah bukan olahraga, itu mau jualan apem gitu. Emang tahu apem? Kue apem? Tuh zaman dulu ada kue apem, ya. Jadi olahraga mah jualan apem, Masya Allah. Kalau anak muda yang pakai legging lari pagi atau ke tempat hiburan kan masih cakep. Jadi sekarang legging juga dipakai sama nenek-nenek, Masya Allah. Ada kejadian malam tahun baru. Malam tahun baru kan pada tumpah ruah ke jalan, pada niup trompet, pada pesta kembang api. Ternyata yang isi di dalamnya adalah bukan hanya anak kalangan anak muda-mudi, tapi terkadang ada nenek-nenek. Satu hari nenek-nenek masuk ikut malam tahun baru, dia pakai legging. Begadang dia sampai menjelang subuh, dia pulang nggak dibuka lagi tuh legging, dia tidur. Bangun jam 10 pas dia buka tuh legging, kulitnya pada ikut. Nenek-nenek pakai legging. Masya Allah. Nah zaman sekarang ini kita berbusana sudah macam-macam busana yang nggak karuan. Ya, busana yang memamerkan sebagian aurat. Maka pantas saja kalau kemaksiatan merajalela, kalau di sana sih terjadi pemerkosaan, kalau di sana sih terjadi pelecehan seksual, yang salah bukan laki-laki, yang salah karena perempuan yang memang nantangin. Betul. Wah, lu macam itu aja. Jadi awalnya karena kita wanita banyak memakai pakaian yang seadanya, yang menampilkan tonjolan-tonjolan yang nggak perlu ditonjolkan, yang menampilkan postur dan bentuk tubuh yang bisa mengundang dan merangsang. Laki-laki namanya kucing, kalau dikasih makan ada orang dia diam, tapi orang tinggal tergerak, kan gitu kan? Sama kalau kamu kedatangan laki-laki juga ke rumah, hati-hati kalau pacar kamu datang. Kalau mak bapaknya lagi nungguin sopan banget, mak bapaknya ke dalam geri atau tangan. Nah, itu bilangin namanya laki-laki, kucing. Hati-hati makanya, ya. Jadi hati-hati.
Makanya kan tadi dipesan remajawati yang perawan juga hati-hati sama laki-laki itu ya. Nah jadi kita dihancurkan oleh fashion ini. Pakaian kita yang terkadang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islami, yang terkadang mengumbar sebagian aurat kita, yang terkadang memamerkan aurat kita dibenci. Ya, jadi itu beberapa hal yang memang harus kita jaga nilai keislaman kita. Kalau kita ingin dikatakan Muslim yang baik, masuklah kamu ke dalam Islam secara total, secara keseluruhan. Baik ucapan kita, pikiran kita. Ini pikiran kita juga harus pikiran Islami. Nah, mohon maaf, ini cara berpikir kamu berpikir Islami, apalagi kamu belajar pikiran Islami, berpikir Islami. Kenapa berpikir Islami? Maaf, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak ciptakan segala sesuatu itu sia-sia. Maka kita tidak boleh sumpah serapah dengan makhluk ciptaan Allah. Betul. Contoh nyamuk, keberadaan nyamuk kan membahayakan kita. Kalau ada orang yang tidak Muslim, kalau ada orang Islam yang tidak berpikir Islami, ketika dia ditemblokin nyamuk, digigit dia sama yang menyamuk, merasa sakit dia, pasti dia akan bersumpah serapah. Sialan, dangkalan, dasar nyamuk-nyamuk yang menjengkelkan. Dipukul tuh nyamuk terbang, disambit pakai botol. Betul. Jadi menyumpah serapah makhluk Allah, sialan, dangkalan, kurang ajar. Padahal nyamuk itu makhluk Allah. Kalau orang Muslim yang berpikir bijak, kalau saya Muslim yang berpikir Islami, dia berpikirnya panjang. Ya Allah, kau ciptakan makhluk yang bernama nyamuk. Keberadaan nyamuk sangat mengancam keselamatan manusia. Dengan adanya nyamuk, manusia bisa terjangkit malaria. Bahkan dengan adanya nyamuk bisa merebut nyawa manusia. Ketika kau ciptakan nyamuk membahayakan manusia, maka nyamuk boleh kami bunuh. Maka kami pun mendirikan pabrik-pabrik obat nyamuk. Diproduksi di dalamnya obat-obat nyamuk. Di pabrik-pabrik tersebut bisa diserap tenaga kerja. Banyak orang-orang yang bekerja di pabrik nyamuk. Orang yang bekerja di pabrik nyamuk punya istri dan anak-anak. Dia makan setiap hari dari gaji kerja dia bernyamuk. Bahkan menyekolah anaknya dari hasil kerja di pabrik nyamuk. Dan anaknya menjadi sarjana nyamuk. Oh, orang berpikir bijak. Adanya nyamuk lahir sarjana nyamuk. Kenapa? Tuh orang Muslim yang berpikir Islami. Maaf, ketika terjadi hujan deras, hujan besar, jangan kamu sumpah serapah. Ya Allah, sialan banget, gua lagi mau ngapel, hujan gede banget. Ya kan? Malam minggu mau jalan usaha besar, kamu sumpah serapah. Sialan, dangkalan, kurang ajar. Mau ngapel, hujan gede. Maaf, nggak boleh kita bersumpah serapah tersebut. Ketika terjadi hujan besar, okelah ada 1-2 orang yang merasa tidak nyaman. Tapi maaf, di balik hujan besar itu banyak orang yang bisa mengais rezeki. Siapa dia? Tukang ojek payung, laris. Tukang bakso, kebanjiran pembeli. Betul. Ketika udara sangat panas menyengat, kita nggak boleh bersumpah serapah. Buset dah panasnya, na'udzubillah min dzalik. Maaf, jangan bersumpah serapah. Ketika kita merasa kurang nyaman dengan panas yang sangat terik, banyak orang yang mungkin bisa mengais rezeki dari panas yang terik. Siapa dia? Tukang es. Emak-emak pada girang, ada jemurannya kering. Betul. Dan maaf nak, kalaupun ada orang yang meninggal, kita berpikir Islami. Ketika ada seseorang yang meninggal, seorang ibu meninggal, suaminya menangis, anak-anaknya menangis, karib kerabat, andai tolong teman sejawat pada menangisi. Maaf, ternyata ketika ada orang meninggal, tidak banyak orang yang menangis. Di samping itu ada orang yang mungkin tersenyum. Siapa dia? Tukang gali kubur. Saya pernah kalau ke makam, ketemu tukang gali kubur, saya tanya, Mas, gimana rezekinya sampean hari ini? Aduh, payah Mas, lagi seret nih. Kenapa? Yang mati cuma 2 orang. Yang mati cuma 2 orang. Berarti dia memang mengais rezeki, mendapat kenikmatan. Ketika ada orang meninggal, dia dapat rezeki. Makanya apapun yang terjadi, ketika Allah berikan kepada kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila, pikiran kita harus berpikir, enggak ada sesuatu yang Allah ciptakan ini sia-sia. Pertanyaannya, siap.
Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang tahu artinya tunjuk tangan. Oke, tadi belum maju kan? Udah? Oh belum maju. Oke. Silakan surat Az-Zariyat ayat 56, kalau bisa dibacakan ayatnya berikut artinya. Ya. Amin. Nama sebutkan Bu hidup. Nama Muhammad Al-Fatih. Coba. Muhammad Al-Fatih. Oh Madeti ya. Saya bacakan ayatnya. Artinya boleh artinya aja. Tidaklah kami ciptakan jin manusia untuk beribadah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. gimana betul? Betul. Subhanallah, alhamdulillah. Buat beli kolak. Ya. Baik anak-anakku sekalian, mengingat waktu yang memang sudah tidak memungkinkan lagi, sudah jam 3 tepat. Ya, supaya kalian pun nanti bisa pulang ke rumah masing-masing dengan cepat dan selamat, karena besok kalian harus bisa kembali masuk ke sekolah sebagaimana biasanya kita belajar biasa. Mari kita sama-sama dulu akhir dengan pembacaan doa. Kita awali dengan bacaan Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan pesantren kilat yang sudah kita ikuti dari mulai hari Senin sampai hari ini nih, 4 hari pagi dan siang, Allah berikan keberkahan pada kegiatan kita. Allah berikan kemanfaatan dalam kehidupan kita, sehingga apa yang menjadi targetnya, iman kita bertambah, ibadah kita semakin tekun, akhlak kita semakin baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farraqana bi dhuhuri syahr ramadhan syahrul mubarak alladzi unzilat fihi al-malaikatu war-ruhul kiram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Allahumma inna nas'aluka al-ismata wal amana inda iqbal Ramadan wa junna ala iqbal syiyam Ramadan warhamna wa barik lana inda syiyam Ramadan wa aslih jami'a wa akhlaqana fi syiyam Ramadan. Allahumma tawil a'marana bi barakati Ramadan wa ahsin akhlaqana bi jahi Ramadan waj'al syiyamana hatta mutabi'ata li jami'i syiyam alladhi shama bihi nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya najata sayyidina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadlaru'ana wa tahaswana wa ta'budana wa tamin tasna ila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aral haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aral batila batarzuqna istinabah. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rahmatika arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum jam bubar ada pengumuman ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sekalian, tadi yang pertama suruh memberikan amplop, ternyata dibatalkan. Bawa pulang dulu, takut kalian nggak bawa. Besok masuk dibawa, diisi uang. Sekarang langsung masuk ke kelas, sholat asarnya di rumah, hati-hati langsung pulang. Yang daerah Selipi hati-hati karena sekarang ada demo ya. Silakan langsung, jangan berebut masuk. Hargai dan hormati, sayangi anak-anak wanita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.